Bagaimana kabarnya hari ini? Saya hebat, saya kuat, saya luar biasa. Wow, keren, luar biasa, mantap. Berarti kalau sudah lihat Miss Rini ada di kelas 5. Berarti Miss mau ngajar apa hari ini? KKA itu pelajar, KKA itu apa kepanjangannya? Kodingan kecerdasan artifisial. Ya, KKA itu apa? Coding dan kecerdasan artifisial. Mantap. Sebelum kita mulai belajar, kita apa dulu? Berdoa. Berdoa. Kalau gitu Miss minta Carlos pimpin kita dalam doa. Ayo. Carlos sudah tahu ini doa Bapak kami dalam bahasa Inggris belum? Belum bisa, nanti belajar. Oke. Kami berdoa, hidup selama-lamamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikan pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebas kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam good morning ya. Stand up, please. Greetings. Good morning, Miss Rini. Oke, sit down please. Good morning too. Sepertinya semua masuk hari ini kan? Nah, ada 6 orang berarti semua hari ini masuk. Jadi Miss tidak usah absen karena semua hari ini masuk. Oke, di pertemuan kemarin tuh kan Miss sudah jelaskan itu apa itu kecerdasan artifisial. Coba, siapa yang ingat kecerdasan artifisial itu apa? Kemarin Miss ada kasih catatan apa? Kecerdasan artifisial. Apa? Coba, kecerdasan artifisial apa yang sudah dicatat? Coba, siapa yang bisa angkat tangan baca kecerdasan artifisial apa? Angkat tangan, Agus, angkat tangan. Kecerdasan artifisial adalah yang kecerdasan artifisial. Oke. Agus, bisa? Carlos, kecerdasan artifisial itu apa? Kecerdasan artifisial adalah kemampuan mesin untuk meniru layar berpikir manusia mesin dengan kecerdasan artifisial bisa belajar menyelesaikan masalah gaib dan mengambil keputusan berpikir komputasi. No. Miss kan cuma tanya kecerdasan artifisial. Miss belum tanya tuh berpikir komputasional itu apa. Nah, kemarin juga Miss sudah jelaskan tentang berpikir komputasional. Oke. Tapi sebelum Miss mau ke berpikir komputasional, kemarin kita belajar itu ada namanya mesin cerdas dan mesin non cerdas. Nah, Miss tanya, kalau setrika itu masuk di apa? Mesin cerdas atau non cerdas? Mencerdas. Non cerdas.
mesin non cerdas. Kalau begitu, mesin ATM sudah pernah lihat? Cetak. Mesin ATM apa? Cetak. Cerdas, pintar. Kalau kipas angin, mesin apa? Berarti sudah paham toh apa itu mesin cerdas dan mesin non cerdas. Sekarang kita masuk di pertemuan hari ini. Miss mau kasih kalian tuh sebentar ada kuis. Tapi sebelum kita masuk di kuis, Miss bagi kalian kelompok. Kita mau ini dulu, lihat penjelasan Miss. Nanti kalian semua perhatikan di depan. Miss menjelaskan jangan bermain, harus perhatikan supaya pada saat mengerjakan kuis sebentar kalian bisa mengerjakannya. Oke, perhatikan semua slide di depannya. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial dengan judul, siapa yang bisa baca? Oke, siapa yang mau baca judul hari ini? Kita mau belajar tentang apa? Ayo, siapa mau baca? Agus, apa yang kamu pelajari hari ini? Asa, itu baca yang di depan. Otak dengan tulis berpikir Komputasional. Oke, berpikir komputasional. Komputasional kan ingat, berarti berpikir seperti komputer. Berpikir seperti komputer. Saka mana? Berpikir seperti komputer. Oke, tujuan pembelajaran kita di hari ini, semua perhatikan ke depan, Econ, tidak ada tulis-tulis lain-lain. Oke, tujuan pembelajaran kita di pertemuan hari ini yaitu memahami sebentar. Tujuan pembelajaran kita di hari ini yaitu 1. Memahami konsep dasar berpikir komputasional. Oke, thank you. Oke, tujuan pembelajaran kita di hari ini semua perhatikan ke depan. Yang pertama, memahami konsep dasar berpikir komputasional. Yang kedua, memberi contoh penerapan berpikir komputasional dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Tadi Miss tanya itu berpikir komputasional apa? Coba tolong baca di depan. Berpikir komputasional itu apa? Baca sama-sama. 1, 2, 3. Berpikir. Langsung aja. Berpikir komputasional. Ini saya bacain ini. 1, 2, 3. Berpikir komputasional adalah kemampuan menyusun solusi masalah secara logis dan sistematis sehingga dapat diproses oleh manusia maupun apa? Komputer. Kenapa sih harus asa otak berpikir komputasional? Oke. Nah, sekarang karena kita belajar tentang asa otak berpikir komputasional, jadi Miss kita mau menyanyi lagu 7 kebiasaan anak Indonesia sehat. Semua tahu toh? Berdiri. Ayo semangat berdiri. Kita mau menyanyi lagu 7 kebiasaan anak Indonesia sehat. Nanti kalau kita bermainnya secara kayak lomba-lomba. Ya, jadi kalian harus fokus. Nyanyinya fokus, jangan sampai kelompok kalian salah. Jadi yang pertama tuh kelompok 1 menyanyi, baru lanjut ke kelompok 2. Sudah tahu yang seperti biasa kita bikin? Oke, kelompok 1 dulu tahu gini. Bangun pagi beribadah. Oke, siapa yang dihitung ini pertama mulai duluan. Jadi 2 kali nyanyi. 1, 2, 3 semangat. Bangun pagi beribadah olahraga. Jangan pada
masuk di sini. Terus Saka masuk di kelompok Carlos. Aduh, bagaimana sih? Kamu kelompok 2 mereka kelompok 1. Semangat, semangat Bangun pagi beribadah olahraga. Oke, 1, 2, 3. Bangun pagi beribadah olahraga. Bangun pagi Mantap. Dua-duanya menang. Kelompok 1 menang, kelompok 2 juga menang. Jadi kalian bisa membawakannya dengan bagus. Sampai Miss Rini saja bingung dengarnya. Mantap, mantap, mantap. Itu artinya kalian sudah berpikir secara komputasional. Kamu sudah berpikir secara komputasional kan? Jadi itu kalian punya hati, kalian punya mulut, kalian punya pikiran, memerintahkan kalian punya otak untuk berpikir secara komputasional. Jadi itu contohnya berpikir secara komputasional. Iya toh? Ya. Jadi fokus, kalian tidak bingung tanpa kalian sadari. Itu namanya berpikir secara komputasional. Mantap, duduk. Oke, kita lanjut membahas. Sebentar tuh Miss mau membuat kuis dengan cara asa otak. Tapi sebelumnya Miss ingin jelaskan kenapa harus asa otak berpikir komputasional. Nah, kalian tadi sudah berpikir secara komputasional. Itu kenapa? Jawabannya untuk keterampilan masa depan. Nah, di mana kalian punya masa depan merupakan salah satu kemampuan yang paling dibutuhkan adalah berpikir komputasional. Kemudian untuk dunia semakin digital tuh, dunia yang semakin canggih. Tuh kalian lihat sekarang tuh dunia semakin canggih. Apalagi kalau kalian pergi ke kota, dunia sekarang tuh semakin canggih. Semua sudah pakai alat-alat yang canggih seperti komputer. Pokoknya ada mau laptop, ada HP, itu semua pada canggih. Jadi dalam kecanggihan teknologi dan integrasinya ke dalam kehidupan kita sehari-hari semakin meningkat. Tolong diperhatikan di depannya, tidak boleh bikin gerakan lain. Semua perhatikan di depan. Nanti kalau misalnya awas kalau tidak bisa jawab. Oke, sekarang kalian siap tidak menerima tantangan? Siap atau tidak? Siap. Harus siap. Sekarang Miss mau coba. Soal pertama, kalian coba jawab Kalian berpikir secara komputasional. Miss mau tanya. Bagaimana kamu menjelaskan proses pembuatan roti lapis kepada robot? Tahu roti lapis tidak? Roti saja tahu, biasa bikin roti tuh. Siapa yang berani bicara? Kalau bikin roti itu bagaimana sih caranya? Siapa yang mau bicara? Ayo. Siapa berani bicara? Ayo. Iya, jelaskan cara bikin roti. Oke, Agus. Pertama diapakan dulu? Pertama taruh mentega. Ambil roti dulu ya. Terus Taruh mentega. oles toh? Lalu Meses. Langsung dipanggang. Oh, mau dipanggang. Kalau sudah dipanggang sampai hangus kan tidak? Tidak sampai Oke. kayak itu. Oh, baru didinginkan terus Makan. makan. Mantap. Agus duduk. Ada lagi yang mau jawab? Cara bikin roti lapis itu bagaimana? Siapa mau buat? Saka, ayo berdiri. Roti lapis bagaimana ya Saka? Pertama buat kue. Oh, roti, Iya, bukan roti. kue, roti. Mentega. Terus Terus mentega oles mentega di mananya? di atas mentega. Ya, di atas roti. Terus diolesin. Apa lagi? Mau pakai meses? Pakai meses. Sabur meses. Terus tutup. Lalu mau dipanggang juga. Oh, dipanggang. Terus
nangka, yaitu ambil roti, oleskan selai. Kalau ada yang pakai buah, tambahkan buah dan tutupi dengan roti. Sekarang pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, siapa yang mau baca? Agus. Agus baca kuat-kuat, suara besar. Ayo. Langkah apa yang akan Anda ambil jika Anda ingin mengembangkan program yang menurunkan nama siswa dari A Hingga Z. Oke. Kalau ini pasti kalian masih bingung karena kalian belum pernah. Tapi ini mau kasih gambaran. Jadi contohnya tuh begini. Ini kan kita mau mengurutkan nama dari huruf A sampai Z, ya kan? Iya. Kalau begitu, siapa punya nama duluan? Kalau ada Boas, ada Agus, ada Yesaya, ada Carlos, ada Saka, ada Nelson. Siapa punya nama yang duluan? Agus, karena namanya huruf A. Setelah Agus nama siapa? Boas dulu. Kan habis Agus, terus Beto Boas. Habis Boas siapa? Coba ingat. Habis Boas siapa? Carlos pakai huruf C atau K? O, K. A, B, harus langsung ingat. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, O. Berarti Agus pertama, Boas kedua, Carlos ketiga, keempat siapa? Oh, Yesaya belakangan. Nelson dulu atau baru? Sakarias, baru Yesaya terakhir. Kan Yesaya punya huruf tuh bawah-bawah tuh. Paham? Kalau Miss Rini bilang, coba susun buah-buah yang mulai dari huruf A sampai Z. Kalau gitu mulai dari buah A dulu. Apel, anggur. Habis itu kalau B apa? B apa? Kalau B lagi. B sayang. Beri. Oh, maca. Mangga. Sudah tahu. Kalau C apa buat C? Buat cherry. Apa lagi? Buat D apa? D. Ayo lupa. D. Bos, tidak ada buah denas, bos. Mana ada buah denas? Durian. Tidak ada buah denas. Nanti kita kalau misalnya coba susun buah-buah. Jadi kalian cari huruf A, buah apa, huruf B, buah atau baru disusun sampai Z. Jadi itu maksudnya seperti itu. Untuk soal nomor 2. Kemudian nomor 3, siapa yang mau baca? Coba Carlos baca nomor 3 itu disuruh apa sih? Informasi apa yang harus disederhanakan saat membuat aplikasi pemesanan makanan? Oke, di sini kita belum bisa menggunakan aplikasi pesan makanan, masih di kampung. Tapi kalau sudah di kota-kota besar, nanti kita mau pesan makanan, kalau kalian lihat itu orang biasa pesan lewat HP saja. Tuh, dia pilih makanan ada harganya. Nanti ada yang antar, kita tinggal bayar. Nanti kalau kalian sudah ke kota, baru kalian lihat aplikasi itu. Kemudian soal nomor 4 Miss yang baca ya. Inventaris yang tidak teratur merupakan masalah bagi sebuah toko. Bagaimana Anda dapat membagi masalah ini menjadi bagian-bagian yang lebih mudah dikelola? Jadi caranya dengan membagi masalah yang rumit menjadi langkah-langkah yang lebih kecil dan lebih mudah dicapai. Hal ini dikatakan sebagai prinsip dekomposisi. Kemarin kami sudah ajar toh, apa saja itu prinsip-prinsip daripada berpikir secara komputasional. Kan di situ kemarin kalau ada yang masih
dekomposisi. Sebentar ya. Oke, kalian bisa lihat yang kemarin Miss ajarkan. Prinsip-prinsip daripada berpikir komputasional yang kemarin Miss sudah ajarkan. Ada decomposition, itu namanya yang sama, pemecahan masalah. Terus yang kedua ada pattern recognition, yaitu pengenalan pola. Kemudian yang ketiga abstraction atau abstraksi. Dan yang keempat itu algoritma thinking atau berpikir algoritma gitu ya. Itu yang seperti kemarin yang Miss sudah ajarkan. Kita lanjut lagi di kita punya, aduh ini kenapa ini mouse-nya ini bermasalah. Oke, kita lanjut lagi di kita punya materi tadi. Nah, kalian sudah lihat gambar tuh? Sudah. Sudah. Kalian sudah membayangkan tidak gambar ini? Iya, tidak tahu nih kenapa dia gangguan. Nanti isi di kotak. Oke. Harus tahu. Coba kalian lihat dulu gambarnya, Kalian bisa membayangkan gambarnya seperti apa? Coba bayangkan, toh? Kan ini sudah bagi kalian. Oke. Ada bawa pensil? Ada. Penghapus? Ada. Jadi kami sudah bagi kalian ke dalam dua kelompok. Miss sudah bagi kalian ke dalam dua kelompok. Oke. Nanti Miss jelaskan, sudah bagi dalam kedua kelompok. Nanti Miss bagi kalian lembaran soal ini. Dua orang satu kertas, kan kelompok toh. Nanti kerjakan diam-diam, jangan sampai teman kelompok lain nyontek toh. Ini kita mau coba berpikir komputasional. Kalian berpikir siapa? Jadi kalian dengar sebentar. Siapa yang bisa dapat jawabannya cepat, jawabannya benar, berarti dia pemenangnya. Pakai pensil. Jadi kalau pas salah bikin jalan bisa dihapus. Harus teliti, harus berpikir secara komputasional. Sabar dong. Jadi sebentar kalau hasilnya sudah ada, berarti masing-masing kelompok maju presentasikan. Kalau presentasi, kalau Miss sudah pernah bilang tuh presentasi itu seperti apa. Oke, tapi sebelum kita mau buat quiz, Miss mau ajak kita bermain dulu. Mau bermain ke tidak? Bermainlah. Oke, sebelum kita mau kerjakan quiz, kita bermain dulu. Tapi tunggu, Miss mau tanya dulu. Tadi yang Miss jelaskan, ada yang kalian bingung tidak? Bingung tidak? Tidak. Ada yang mau bertanya tidak? Paham semua? Kalau begitu Miss mau coba. Siapa yang tahu bikin nasi goreng di rumah? Saya. Semua tahu? Pernah bikin nasi goreng? Kalau begitu, Miss mau kalian menggunakan pikiran kalian berpikir secara komputasional. Siapa yang bisa secara lisan menjelaskan cara membuat nasi goreng? Ya saya dulu tadi yang lain sudah tahu. Sekarang saya. Kalau kau mau bikin nasi goreng itu caranya bagaimana? Coba kau berdiri dulu.
jelaskan cara bikin nasi goreng. Nah, Iris bagaimana? bawang, Iris bawang, bawang apa ini? bawang merah, Oh, merah. bawang putih, bawang merah, iris bawang putih, bawang merah, terus Terus dicuci kuali, taruh kuali, harus panas dulu baru tumpah minyak. tumpah minyak di mana? Kuali. Di kuali, terus Terus ditaruh bawang baru taruh nasi. taruh bawang. Iya. Taruh bawang langsung di nasi atau digoreng-goreng sedikit dulu bawang? Digoreng-goreng bawang dulu baru Taruh nasi, terus taruh nasi terus diapakan lagi? balik-balik. Balik-balik, balik-balik terus. Selesai. Ah, masak, diangkat, taruh piring terus langsung makan. Terus kasih dingin dulu. Jadi makan panas-panas. Oke, itu jawaban dari Yesaya. Siapa lagi mau cerita? Tadi Saka sudahkah belum? Belum. Sudah. Tadi sudah. Carlos tadi bikin itu roti. Oh, Carlos tadi dia bilang dia ada bikin nasi goreng jadi. Carlos, ayo. Carlos jelaskan cara membuat nasi goreng. Bawang merah terus. Ayo. Cuci kuali. Taruh kuali di api terus. Tumpah minyak. Taruh minyak, jangan tumpah, bilang taruh minyak secukupnya di apa wajan kah kuali itu di wajan, di kuali, terus nyalakan kompornya. Oh, ada kompor tuh, kan pakai apa? Kayu bakar. Ada yang pakai kayu bakar, ada yang pakai kompor. Oh iya. Terus panaskan apa? Nyalakan api kompor kah api kayu bakar? Oh, kayu bakar. Oke, Carlos pakai kayu bakar, berarti Carlos nyalakan kayu bakar. Terus oh, tumpah nasi. Tumpah nasi di mana ini? Tumpah nasi di mana? Hah? Taruh nasi di wajan terus diaduk-aduk. Dari tadi tuh Miss tidak dengar kamu bilang taruh garam kah, taruh penyedap kah, taruh kecap kah. Jadi bikin nasi goreng tak pakai garam. Oke, kalian sudah mantap. Kalian sudah menerapkan berpikir secara komputasional. Oke, sekarang kita mau main kuis. Tapi tadi Miss bilang apa? Kita mau apa dulu? Bermain. Berdiri dulu, berdiri. Oke, siapa cepat dia yang dapat. Jadi terserah kalian punya target itu maunya gimana. Miss punya 6 macam snack, ada permen, ada kue-kue. Miss punya 6 macam, kan pas kalian 6. Jadi siapa yang dapat, Miss bagi, Miss taruhnya sembarang. Siapa mau dapat ya. Oke, terserah kalian mau ambil yang mana yang lebih dekat atau mau yang lebih besar, mau yang mana hadiahnya, terserah. Satu, tidak bisa berdua. Iya, hanya bisa satu saja. Sabar saya, sabar. Ada nama 1, 2, 3, 4. Oke, jadi terserah kamu. Kalau mau dapat dari bagus, ambil yang dari jauh-jauh gitu toh. Oke, terserah. Terserah mau yang mana. Ingat, satu orang satu saja. Jadi kalau kamu soal itu, berarti kamu tidak sampai lain. Oke? Kalau Agus mau ambil ini, terserah. Caranya harus dapat. Kalian cari yang mau diambil, gitu. Siapa yang lambat? Ya dapat itu 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Satu meja nyamis, satu meja nyamis ini yang gitu permainan kedua. Cara bermainnya, dulu. Kalau Miss bilang sit, bahasa Inggris apa? Ya. Itu kan bisa bilang sit dong. Sit itu dulu. Kalau Miss bilang up berdiri. Sit up. Kalau Miss bilang sit dulu aja. Kalau sit itu dulu up, kalau up berdiri. Kalau Miss bilang oke, ambil. Itu permainnya. Oke, siap. Siap ya. Hanya tahu. Kalau salah nanti Miss hukum ini dia boleh salah. Sit, duduk, up, berdiri. Oke, berdiri. Siap. Oke. Sama dengan Miss. Up. Sit. Up. Up. Sit. Up. Sit. 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 Oke. Dapat
di bawah apa? Kok kalah enggak? Tuh, bawah di belakang tuh. Sekarang kan dulu. Gantian, aku yang dibawa bukan. Aku yang ke kanan, gantian dong. Ayo gantian. Nanti main game aku, dulu kan tempat. Aku ya, saya bilang saya. Oke, kita mau main game satu kali. Siap. Aku kan. Nih, tapi ada di sini saya. Di sini ada waktu ini. Oke, siap. Sit apa? Ya sit. Ah, kita bilang boleh. Semua langsung gitu. Udah, kasih lagi. Ya boleh sampai kafe. Duduk rapi-rapi. Oke, siapa yang coba? Kalau seluruh. Siap? Duduk rapi-rapi. Oke, siap. Sit. Ini sit. Up. Sit. Up. 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 Sit. 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 Mau di sini Bapak? Up baru. Oke. Aku sit. Up. Sit. Up. 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 Halo. Oke. Oke, silakan. Diangkat dua tangannya. Terus siapa sayang? Aman? Diangkat. Angkat. Bos mana? Aku dua tangan. Satunya mana? Makan lagi. Siapa yang mau makan? Belum bisa makan. Taruh yang mana? Makan lagi. Ayo ini suku ini. Siapa yang terjadi? Oh, ya saya sama Saka. Oke, mantap. Oke, kita punya permainan selesai. Sekarang kita mau ke kuis. Sekarang Miss mau bagi. Siapkan pensil sama penghapus sayang. Siapkan pensil sama penghapus. Ini sayang. Jangan begitu, Abu. Apa sayang? Iya, nanti kita ketemu tuh setiap pembelajaran coding nanti Miss kasih. Cari pensil sama penghapus sayang. Ini kalian punya kelompok. Kalian kerjakan diam-diam supaya itu. Mana sayang? Bak, aduh kurang tebal, kasih tebal-tebal, rapi-rapi, kasih rapi-rapi. Ayo kasih rapi-rapi, ayo rapi-rapi, tebal-tebal, kasih kelihatan. Kalau sudah merasa betul, boleh ditebalkan sama pena. Ada yang punya spidol, silakan. Tebalkan pakai spidol. Rapi. Nih, sekarang jadi.
presentasi di depan. Yang ini kelompoknya saya sama kamu duluan. Jadi nanti kalian yang presentasi. Oke, karena aku nyala, namanya dia dulu. Tiga dia dulu. Apa sih nanti dinyalakan? Infonya dulu. Oke, siap yang kelompoknya. Ya, saya akan kasih tuh. Saya tuh, yang infonya dulu. Oke, saya dulu. Masih semangat toh? Masih. Mantap. Sudah, Miss. Apalagi nanti kalau kita belajar pakai komputer, lebih semangat pasti. Oke, siap. Siapa yang mau? Kalian dua maju dulu. Kalian dua jangan bijak. Kalian dua dulu perkenalkan nama. Jangan di situ saya bukan Mbak sih dulu. Nanti kena itu. Kalian dua. Nah, kalian anggap aja kalian kelompok satu. Kami dari kelompok satu. Ya. Kami dari kelompok 1 Akan membacakan hasil kuis kami. hasil tulis kami. Iya, hasil kuis. Jadi kalian coba bikin di papan. Siapa ayo? Di papan. Pokoknya sampai terus. Bisa ya? Ya, lanjut pada sidor. Kasih lihat bisa, kasih lihat. Sidor yang kalian jawab deh. Oke, saya kalian jawab. Santai langsung gitu, jangan kayak tadi. Satu gambar, satu menjelaskan. Jadi kita bawa saja. Kita bawa saja udah capek. Kalau satu kilo kan lebih kan juga. Oke, kita dulu. Oke, thank you. Oke, nomor yang kedua itu. Oke, untuk kelompoknya. Nah, boleh ya? Oke, kelompoknya Tom dan Saka. Oke, kalau saya dulu, aku coba mereka. Jadi ada banyak jalan ya, ada yang lain. Kalian mau pindah ke kalian jalan mana? Kalian bagaimana? Ini saya bilang, oke, saya tulis. Oke, itu ada jalan terus, kakak yang jalan. Oke. Oke, kita jalan anak terus. Oke, bentar dulu. Sekarang mau lagi hapus dah. Wah. Hapus saya hapus. Sekarang mau kuis. Warna kuis juga buat. Oke, silakan buat sekarang. Hapus kuis. Turun, kalau sana gitu. Bawa. Kamu saja. Oke. Turun sana. Oke, nanti Miss kasih nilai. Ini nanti Miss kasih masuk nilai. Nanti kalau Miss sudah rata-rata kan nanti Miss taruh di kalian punya rapor. Jadi nanti di rapor itu kalian sudah ada nilai baru. Nilai yang namanya mata pelajaran apa tadi Miss bilang? K-nya 2 kali saja. KKA. KKA itu Kondisi dan kecerdasan artifisial. Mantap. Begitu. Berarti sudah pintar jalan. Sekarang Miss tanya nih. Contoh ini kamu mau pergi sekolah. Contoh
ambil contoh dari Carlos punya rumah kan paling lucu. Carlos punya rumah paling lucu. Sekarang Miss tanya, kalau Carlos dia contoh, dia mau ke sekolah tuh, dia lewat depan puskesmas dulu toh, lewat depan puskesmas, langsung belok, lurus lagi ke sini, baru ke sekolah ya toh, tembus. Nah, ini contoh nih, Carlos dia mau ke sekolah dari rumahnya, dia jalan sampai di depan puskesmas, dia belok lagi, di siapa punya rumah Ini apa obatnya Don? Obaja, habis Obaja belok lagi mau menuju ke Rika baru ke sekolah. Sekarang kalau Carlos dia mau pergi ke sekolah, dia lewat belakang, dia pergi ke rumahnya Hagar dulu. Dia ke rumahnya Hagar nih, baru dia belok, dia lewat, dia belok lagi, baru dia ke sekolah. Misalnya, nanti yang sampai duluan yang lewat jalan mana? Kalau Carlos mau ke sekolah, Rumah sakit. rumah sakit. Apa? Di jalan rumah sakit. Ya, bukan rumah sakit apa? Puskesmas. Puskesmas. Masa rumah sakit? Puskesmas. Jadi kalau mau ke sekolah itu, kalau dia lewat puskesmas, dengan dia lewat Hagar ke rumah dulu baru dia ke sekolah, itu mana yang sampai duluan? Di puskesmas. Iya, lewat puskesmas. Kenapa kita harus mau pergi ke Hagar ke rumah lagi? Jauh tuh. Sekarang Miss kasih contoh. Agus punya rumah. Agus punya rumah mau ke sekolah. Tuh Agus lewat jalan yang biasa saja kan, tiap hari Agus lewati Adunia ke depan rumah, ke lapangan, langsung ke sekolah toh. Itu Agus pakai jalan pertama. Jalan kedua, Agus pergi ke laut dulu. Agus tahu laut toh? Baru yang ada jalan-jalan itu tuh. Tembok. Agus lewat tembok sampai di jembatan. Habis itu dari jembatan baru Agus lewat di depan puskesmas. Puskesmas baru ke sekolah. Jalan mana yang lebih lama? Puskesmas. Lewat laut tuh. Iya. Lebih lama tuh yang lewat laut. Nah, jadi kalau mau cepat kita harus mau sampai di sekolah lebih cepat, kita harus memilih jalan yang lebih cepat. Tidak usah mau jauh-jauh, mau bikin apa jauh-jauh, nanti terlambat sampai di sekolah. Mau sampai di sekolah lebih cepat kan lebih lambat? Lebih cepat. Jadi harus sudah tahu jalan. Sama dengan ini. Kalau kita jalan salah berarti nanti kita tersesat. Itu coba. Kita coba. Kita jalan sini. Jalan sini. Tidak ada jalan. Jalannya tertutup. Berarti kita muter lagi. Muter. Ke sini pas kita ke sini, loh, ini jalan buntu. Terpaksa kita putar lagi. Iya toh? Kejauhan. Jadi, kalian harus tahu jalan. Kalau tidak tahu jalan, berarti kalian bisa tersesat. Nah, salah satunya itu kalau di kota-kota besar, seandainya kayak kita mau ke Jakarta nih, kita ke Jakarta. Aduh, kita ke Jakarta kita tidak tahu Monas itu apa. Monas, kalian tahu Monas tuh yang tinggi itu Monas. Kalian baru ke Jakarta kan masih baru. Nah, kalau orang-orang yang tidak tahu jalan, mereka menggunakan Google Maps. Jadi nanti kita taruh aja, cari Monas. Nanti Google Maps-nya tunjuk Monas, terus dia kasih rute-rute jalan. Ya sudah, kita jalan-jalan. Biar kita tidak tahu jalan, nanti ada Google Maps yang arahkan. Kita ikut Google Maps, maka nanti kita sampai di tempat tujuan. Jadi kalian belajar ini dulu, belajar dasar-dasar dari KKA ini, coding dan kecerdasan artifisial. Nanti besok di kelas 6 lagi, kalau itu Miss ajar lagi ke tingkat yang lebih di atas. Nanti kalau ke SMP lagi, kalian belajar yang lebih sulit. Oke? Jadi semakin naik ke kelas berikutnya, semakin sulit pelajaran yang kalian dapat. Ini Miss perkenalkan dulu apa itu berpikir komputasional, apa itu kecerdasan artifisial. Kalau bahasa kerennya, bahasa Inggrisnya itu kecerdasan artifisial itu AI. Artificial Intelligence.
Itu singkatan dari AI. Oke. Pelajaran kita sudah selesai hari ini. Miss mau kasih tugas. Yes. Tugas. Kalian cuma besok di pertemuan berikut kalian menjelaskan di depan cara membuat teh. Seandainya Carlos, terserah Carlos mau pilih cara membuat teh kah, kopi kah, susu. Oke? Terserah ya? Yang penting cara membuat teh atau cara membuat kopi atau cara membuat susu secara lisan dan iya. Nanti di pertemuan berikut semua satu-satu harus menjelaskan di depan. Paham ya? Gampang tuh? Mantap. Nanti pertemuan berikutnya. Oke. Dari pembelajaran kita hari ini, kita simpulkan bahwa, dengar, perhatikan semua ke depan. Kita ambil kesimpulan bahwa di era digital saat halo. Bagaimana ini bermain sendiri? Bisa capek-capek jelaskan baru. Oke, perhatikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu di era digital. Semua baca di depan sayang ya, perhatikan di depan. Di era digital saat ini, berpikir komputasional bukan hanya keterampilan bagi ilmuwan komputer, tetapi juga kemampuan esensial dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan ini membantu individu dalam berbagai situasi, mulai dari pengambilan keputusan, manajemen waktu, hingga pemecahan masalah yang kompleks. Itu kesimpulannya. Sekarang Miss mau tanya, apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Apa yang kalian rasakan? Apa? Apa yang kalian rasakan? Kamu rasa apa hari ini belajarnya? Senang? Senang sekali kan? Senang. Apalagi dapat permen, dapat snack, dapat jajan. Senang kan? Jadi sekarang sudah paham tidak? Berpikir komputasional itu apa? Berpikir komputasional berarti otaknya kalian bisa berpikir seperti komputer. Nah, contoh-contohnya itu seperti tadi. Kalian bermain game-game itu tadi juga? Itu juga berpikir komputasional. Kan Miss bilang, sit, kalian duduk, up, kalian berdiri. Berarti itu kalian sudah berpikir secara komputasional. Oke, untuk materi hari ini telah selesai. Jangan lupa, tadi ada tugas Miss kasih toh? Ada. Tugasnya, Miss ulang. Tugasnya apa tadi? Pilih satu saja. Nanti dijelaskan di depan, oke? Jangan lupa langkah-langkah. Jangan lupa langkah-langkah. Harus ambil gelas dulu. No, teh, kopi atau susu.
surga, dikurus selamamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, jangan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami daripada jahat, karena Engkau punya kerajaan,